Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alladhi dalla wujudu asarihi ala wujudi asma'i wa wujudu asma'ihi ala subuti awsafihi wa subutu awsafihi ala wujudi dhatihi. Wassalatu wassalamu ala man khutima bihi risalah Sayyidina Muhammadin ma'dinil asri rabbaniyati wa khazainil ulumil istifaiyah wa dhil mu'jizatil bahirati wal fadailil azimah wal mafakhiril aliyah wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi ila yaumil qiyamah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Amma ba'du. Hadratul mukarramina wal muhtaramin, segenap para ulama, para habaib, para kiai, para ustadz, para tuan-tuan guru yang hadir dalam pengajian Pondok Pesantren Salafiyah Al-Hijrah Kecamatan Cikesik, Kabupaten Pandeglang. Mudah-mudahan semua kita diberikan kekuatan iman dan istiqamah. Wabil khusus yang terhormat dan tercinta Ananda Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Endang Mujahid selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Hijrah beserta keluarga, santri dan alumni serta jamaah, mudah-mudahan beliau panjang umur, amin, diberkahkan ilmunya, diberkahkan rizkinya, dilimpahkan kemuliaan dunia dan akhiratnya, sayyidan fil ilmi wal amal, sayyidan fil amwal, ya hayyu ya qayyum, sayyidan fid dunya wal akhirah. Aparatur pemerintah sipil maupun militer juga yang sama kita hormati, mudah-mudahan mereka diberi taufik hidayah sehingga menjadi para pejabat, para pemimpin yang adil dan amanah, yang cinta kepada rakyat, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam penghormatan saya sampaikan kepada seluruh kaum bapak, kaum ibu, pemuda, pemudi, santriwan, santriwati, hadirin wal hadirat, wabil khusus keluarga besar Front Persaudaraan Islam. Di sini hadir banyak tokoh-tokoh kita, diantaranya Ketua Mahkamah Front Persaudaraan Islam Provinsi Banten Mama Kiai Haji Ujang, Ketua DPW Kabupaten DPW Cibariung Kiai Noval Abdurrahman beserta seluruh jajarannya yang tidak saya sebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan semua mereka diberikan kekuatan istiqamah di jalan jihad fisabilillah, dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan pengajian ini, mari kita doakan para santri yang telah diridhoi oleh gurunya Kiai Haji Endang, yang pada malam hari ini mereka diberi doa restu yang tadi sudah luar biasa doanya. Mudah-mudahan mereka dimanfaatkan ilmunya, diberkahkan rezekinya, diberikan kesabaran dan kekuatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga wabil khusus saya mohon kepada semua jamaah yang Masya Allah tiap tahun semakin bertambah, semakin berlipat ganda, yang hadir di pengajian ini peringatan Maulid Nabi dan Haul Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Mohon doa kepada semuanya untuk guru kita, imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab dan Habib Hanif beserta para mujahid yang lainnya yang sedang ditolimi,
mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kekuatan lahir batin kepada guru-guru kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan kemenangan kepada mereka dan segera dibebaskan dari belenggu kezaliman-kezaliman. Dan orang-orang yang zalim mudah-mudahan segera diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mereka berhenti dari kezalimannya dan taubat. Dan Allah Maha tahu jika mereka memang dipastikan tidak akan mendapat taubat dan hidayah, maka segeralah Allah membuktikan kekuasaannya bima syaa wa kaifa syaa. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tidak ingin saya banyak sampaikan, hanya satu bait atau dua bait dalam kitab Johar Tauhid. Yang pertama, wajami'un ma'na alladhi taqarrara syahadatal islami patrahil mira. Kita sebagai umat Islam yang berakidahkan ahlus sunnah wal jamaah wajib meyakini, wajib iman, wajib percaya bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah kunci Islam. I'lam anna miftahal islami asy-syahadatani fala yadkhulul abdu fihi illa bihima. Perlu Anda ketahui bahwa kunci Islam adalah dua kalimat syahadat. Seorang hamba tidak bisa dikatakan dia sebagai muslim kecuali dia harus mengucapkan, mengikrarkan, mengakui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahkan Al-Imam Nawawi di dalam kitab Syarhul Minhaj, Syarhu Sahih Muslim bin Abdul Hajjaj, ketika mengomentari hadis riwayat Imam Muslim yang bersumber dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, hadza hadisun azimun jalilul mawqi wa huwa ajma'u aw min ajma'il ahadisil mustamilati alal aqaid. Pada akhir-akhir ini ada seorang katanya Buya yang mengatakan bahwa masa iya dengan kalimat la ilaha illallah saja dia masuk surga. Ini jelas saya katakan bukan Buya tapi buaya. Betul? Bahkan buaya itu tidak lebih berbahaya daripada buya yang lebih daripada buaya. Kalau buaya hanya merusak badan, tapi buya yang nyata-nyata adalah buaya merusak iman. Ketika imannya copot maka celaka di akhiratnya. Jadi lebih dahsyat bahayanya daripada buaya. Ketika dia katakan man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah, siapa orang yang mengatakan ke akhir kalamnya la ilaha illallah maka dia akan masuk surga, dia komentari masa iya dengan kalimat la ilaha illallah saja dia akan masuk surga. Inna lillahi. Ini jelas orang-orang liberal. Salah satu tanda liberal mereka adalah pemikirannya relativisme, tidak ada kebenaran yang mutlak. Relatif. Diukur dengan akal, diukur dengan logika. Hai buaya, akal itu adalah makhluk, sama dengan mata adalah makhluk, sama dengan hidung juga makhluk, sama dengan telinga juga makhluk. Mata terbatas pemandangannya, betul? Begitu pula akal terbatas jangkauannya. Untuk syariat Islam diterima dulu dengan iman, jangan dulu dengan akal. Gunakan dulu iman, baru akal. Silahkan menganalisa, tapi jangan liar. Dari kalimat satu saja yang sangat membahayakan.
kita harus bebas berpikir, jangan takut murtad. Ini ucapan-ucapan yang kunci membahayakan. Kalimat jangan takut murtad supaya bebas berpikir. Saudara, sebagai ahlus sunnah wal jamaah, di dalam kitab Jauhar Tauhid dijelaskan fatabi'is shaliha mimman salafa wa janibil bid'ata mimman khalafa. Di dalam beragama itu adalah ittiba, mengikuti salafus saleh. Jadi di dalam beragama itu ittiba, mengikuti, bukan ibtida, bukan berbuat bid'ah, bukan berbuat hal yang baru yang tidak ada dalam kaidah syar'i. Kalau orang pemikirannya seperti itu, akhirnya liar. Dia sudah berani menyamakan Sayyidina Umar dengan Nazi. Dia sudah berani mencaci maki, bahkan menghinakan Sayyidatuna Khadijatul Kubra, termasuknya itu mengolok-olok ayat Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berbahagialah masyarakat Cikesik dan sekitarnya yang jauh dari kiai-kiai seperti itu. Alhamdulillah, di kampung kita, di desa kita, di wilayah kita masih banyak para ustadz, para kiai, ulama yang betul-betul ahlus sunnah wal jamaah. Kalimat bahasa jangan takut murtad ini bertentangan dengan hadis Nabi, bertentangan dengan hadis sahih. Wa ayyakruha ayyauda fil kufri kama yakrahu an ta'uda finnar, wa fi riwayatin ayyauda finnar, wa fi riwayatin ayyaqa finnar. Seorang mukmin yang sempurna imannya, seorang muslim yang sempurna keislamannya harus takut terjerumus ke dalam kekufuran, harus takut terjerumus ke dalam kemurtadan, sebagaimana ia takut terjerumus ke dalam jurang api neraka. Kula rek nanya ke orang Cikesik dibalangkeun ka neraka sieun apa henteu? Takut apa tidak? Dicampakkan ke dalam api, takut apa tidak? Kita takut dicampakkan ke dalam api, maka kita harus takut juga terjerumus ke dalam murtad. Dan bahaya ini kalimat jangan takut murtad, bertentangan dengan Sulamut Taufik, bertentangan dengan Bidatul Hidayah, bertentangan dengan Marokil Ubudiyah, bertentangan dengan kitab-kitab salafus soleh. Ngaku ahlus sunnah wal jamaah, berlindung di ormas yang konon ngaku ahlus sunnah wal jamaah, tapi ternyata gembong liberal. Ini berbahaya apa tidak? Untungna aing geus rada istirahat ceramah. Coba lamun tiap penting masih kena ceramah habak jelema kitu. Saya mengimbau kepada santri dan para kiai yang masih muda, yang masih semangat, masih kuat, ayo lawan. Dakwah mereka kesesatan, lawan dengan ngaji, lawan dengan dakwah, dalil, sampaikan dalil yang benar. Betul apa tidak? Baik, kita kaji. Tadi dia katakan bahwa masa iya orang dengan mengucapkan la ilaha illallah saja masuk surga. Ini tolol bin geblek. Kenapa? Andai kata si Sakur punya kekasih bernama Sakuroh, si Sakur hubungan dengan Sakuroh haram, tapi dengan terima aku nikahnya Sakuroh binti Mahmud, kalau dengan mas kawin 10.000 rupiah, halal apa tidak? Dengan ucapan Sakuroh jadi halal. Hei buaya, kau katakan masa iya dengan ucapan la ilaha illallah masuk surga, lu bisa halal dengan istrimu dengan ucapan juga. Betul apa tidak? Ini sawah punya orang lain, ini mobil punya orang lain. Ketika kita beli, saya terima beli sawah ini dengan harga 10 juta rupiah, ini sudah jadi milik kita. Itu dengan ucapan. Betul apa tidak? Itu dengan akad. Kalau lo berpikir lawan berpikir, filsafat lawan filsafat, mantek dilawan mantek. Jadi hati-hati. Makanya bagi para santri anak-anak muda, jangan like YouTube-nya, jangan like media sosialnya, jangan di subscribe media sosialnya, jangan dibesarkan orang itu, bahkan diblok, karena ini membahayakan akidah, lebih berbahaya daripada buaya. Betul apa tidak? Gak jadi bahas persoalan ini, urusan akidah saudara. Dikatakan masa iya dengan kalimat la ilaha illallah saja masuk surga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kita bisa halal dengan istri kita dengan kalimat terima qabiltu nikahaha wa tazwijaha bi mahril madkuri halal, ucapan. Bahkan yang tadinya istri kita halal, ketika kita katakan aku ceraikan kamu dengan tolak satu, jadi haram. Betul apa tidak? Itu ucapan. Jadi logika berpikirnya betul-betul terbatas. Merasa dia ahli berpikir, merasa dia orang yang ahli berpikir, tapi ternyata pikirannya menyesatkan dia, dhalun model, sesat dan menyesatkan. Walaupun berada di ormas ngakunya Ahlussunnah wal Jamaah, tapi tetap akidah dia sudah bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan para ulama, para kiai Ahlussunnah, jangan diam. Silakan yang mampu dengan media sosial lawan, yang mampu dengan ngaji lawan dengan ngaji. Jangan dibiarkan kesesatan-kesesatan itu. Betul apa tujuh? Siap lawan, siap berantas pemikiran-pemikiran yang menyesatkan Ahlussunnah wal Jamaah. Takbir. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, walihada amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal hina ba'atha ila al-Yaman ayyakuna awwalu ma yad'u ila syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kuncinya masuk Islam itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan Mu'adz bin Jabal ketika dikirim oleh Nabi dari negeri Madinah menjadi gubernur pertama di Yaman, yang lalu kemudian dengan Abu Hasan al-Asy'ari, apa yang pertama diajarkan oleh Mu'adz bin Jabal? Dia katakan, apa dalam satu riwayat yang harus aku lakukan? Lalu Nabi menyampaikan, ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ajak mereka untuk mengakui bahwa la ilaha illallah, ay la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah, tidak ada Tuhan kecuali yang disembah kecuali Allah, tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah kullu ma siwahu yaftaqiru ilaih, la ilaha illallah, la mu'assira fil kainati illallah. Yang pertama diajarkan itu tauhid, sehingga di dalam tafsir Ummahatut Tafasir, baik tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Imam Fakhrur Razi, tafsir Imam Al-Qurtubi, tafsir Imam An-Nasafi, tafsir Imam Al-Mawardi, dan tafsir-tafsir ulama salaf, ketika menjelaskan tentang ayat Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, surat Muhammad ayat 19. Para ulama ahli tafsir menyampaikan yang ini dijadikan rujukan oleh ulama ahli tauhid. Memang walam tajtami hadhihi sagatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi maudiin wahidin illa fi sunnatin nabawiyah. Sekat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak pernah kumpul dalam satu ayat. Tidak ada dalam satu ayat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu pula di dalam hadis, kecuali dalam hadis seperti hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul. Kumpul kalimat la ilaha illallah dengan Muhammadur Rasulullah dalam hadis ini. Faqad taqarrara bihadil ayatil karimati wal ahadisi sahihah anna syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah jami'atun likulli ma taqaddama minal wajibati wal mustahilat wal jaizati fi haqqillahi subhanahu wa ta'ala wa haqqir rusuli alaihi wassalatu wassalam li annal jumlatal ula allati la ilaha illallah nafatil uluhiyata an ghairi ta'ala wa asbataha lahu ta'ala. Berdasarkan ayat-ayat tadi,
seperti ayat di dalam surat Nyata Muhammad ayat 19, surat Al-Imran ayat 18, surat Al-A'raf ayat 158, juga berdasarkan hadis-hadis riwayat Bukhari dan Muslim, maka telah menjadi ketetapan para ulama dari salaf sampai khalaf bahwa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kalimatun jami'ah, kalimat yang mengumpulkan semua sifat yang wajib di Allah, mustahil di Allah, wenang di Allah. Wajib di Rasul, mustahil di Rasul, wenang di Rasul. Wajib di Allah, sifat wajib di Allah ada 20, mustahil 20, wenangna sifat wajib di Rasul 4, mustahil 4, wenang hiji. Kumpul 50 akidah Asy'ari ini dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun durhaka yang kita lakukan, sebanyak apapun kesalahan yang kita lakukan, tapi mati dalam kalimat la ilaha illallah, yukhraju minan nari man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min habbatin min imani, akan dikeluarkan dari api neraka orang-orang yang di dalam hatinya masih ada iman kalimat la ilaha illallah, walaupun hanya sebiji sebesar atom, walaupun hanya sebiji darah, walaupun asgharu namlah, sebesar semut yang paling kecil. Alhamdulillah, walaupun dia di dalam api neraka sudah ribuan tahun, miliaran tahun, tetap orang ini akan dikeluarkan sebab dia meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Dia akan menjadi penghuni ahli surga. Endingnya tetap dia akan menjadi ahli surga dengan berkah dia iman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi siapapun orang yang mengingkari hadis Nabi, man kana akhiru kalami la ilaha illallah, ini akan menjadi penyebab dia, penyebab orang tersebut mati su'ul khotimah, mati tidak membawa iman. Sedangkan sebanyak apapun kebaikan dia, sebanyak apapun yang dia lakukan kebaikannya, tapi ketika matinya tidak dalam kalimat la ilaha illallah alias murtad, maka tidak ada harapan untuk masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Su'ul khotimah, penyebab murtad diantaranya istihjabillah, memperolok Allah, memperolok ayat Allah, menghina Nabi, menghina keluarga Nabi, menghina sahabat Nabi. Ini menjadi penyebab dia dicabut imannya pada saat sakaratil maut. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati. Liberal itu sesat dan menyesatkan. Saya bertanggung jawab bahwa pemahaman liberal dalam urusan agama itu jelas dhalun model, sesat dan menyesatkan. Walaupun dia berada di ormas ngaku Ahlussunnah Jamaah, tetap dia bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Diakurkan tina kitab Tijan Darori, Fathul Majid, Juhar Tauhid, sampai Kitabut Tauhid, sampai Tuhfatul Muwahhid, tidak akan sama. Dia keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, bagi kita yang hidup di akhir zaman, wa kullu hadyin lin nabiyyi qadrajah fama ubihab al wada ma lam yubah. Aymal makna wa kullu sunnatin mansubatin nabi min aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi fahiya rajihatun ala ma la yumsab ilaih. Setiap ucapan nabi, setiap perbuatan nabi, setiap tingkah laku nabi, setiap ketetapan nabi itu adalah yang paling istimewa dibandingkan dengan ucapan siapapun, dibandingkan dengan ucapan sahabat, dibandingkan dengan ucapan ulama, dibandingkan dengan ucapan presiden. Ucapan nabi, dakwah nabi, ajakan nabi, perbuatan nabi lebih istimewa, lebih unggul, dan itu yang harus kita ikuti. Dan cara mengikuti nabi jelas tentu melalui jalur para ulama menafsirkan ayat sesuai ahli tafsir, menafsirkan hadis sesuai ahli hadis, bukan sesuai pemikiran yang liar alias liberal dengan bahasa jangan takut murtad. Patokan fakullu khairin fittiba'i man salaf. Dalam riwayat yang lain, fatabi'us sholiha mimman salafa wa janibil bid'ata mimman khalafa. Al makna fatabi fi aqaidik wa aqwalik wa af'alik as-salaf as-salih. Ikutilah di dalam akidahmu, di dalam ucapanmu, di dalam perbuatanmu para ulama salafus salih,
watrukil bid'atal madmumatal lati ahdasahal mutaakhirun. Tinggalkan bid'ah tercela yang diadakan oleh orang-orang ustad-ustad mutakhirin seperti tadi. Walaupun kiai, profesor, doktor, buaya, tapi jelas itu adalah sesat dan menyesatkan. Dia menyepelekan kalimat la ilaha illallah. Masa iya dengan ucapan saja la ilaha illallah dia masuk surga? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah miftahul jannah, kunci surga. La ilaha illallah miftahul Islam, kunci Islam. Tidak dikatakan Islam dia kalau tidak mengakui la ilaha illallah Muhammadur kalimatut taqwa, kalimatun najat, kalimat keselamatan. Tidak akan selamat di akhirat kecuali orang yang mengikrar mengakui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha nahmud wa janibil bid'ata mimman khalafa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Jadi atas dasar menyebarnya pemikiran-pemikiran liberal, bahkan didukung dengan kekuasaan, juga didukung pula dengan media massa, tidak aneh walaupun mereka banyak pengikutnya. Jangan-jangan manusia yang sekedar sesat menyesatkan. Di Indonesia yang ngaku nabi saja pasti ada pengikutnya. Betul? Jangan-jangan ngaku jadi nabi, ngaku Jibril tetap ada pengikutnya. Ngaku apalagi baru sesat dan menyesatkan, banyak pendukung-pendukungnya. Betul apa tidak? Oleh karena itu, ayo jaga akidah kita. Pertama akidah. Sebab dakwah yang paling utama afdhalud dakwah ad-da'watu ila tauhid. Dakwah yang paling utama mengajak orang untuk bertauhid kepada Allah. Jangan diselewengkan makna persatuan. Persatuan Indonesia itu Pancasila. Sebagai itu kita bangsa Indonesia akui persatuan Indonesia. Tapi jangan dimaknakan dari kalimat la ilaha illallah. Ini ngaco. Hati-hati saudara. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Lalu dia berani bahwa Siti Fatimah matinya diinjak, dicepit pintu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini merendahkan martabat Sayyidina Umar Al-Faruq, merendahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya dia termasuk orang man sabba ashabi faqad sabbani. Siapa orang yang mencaci maki sahabatku, menjelek-jelekan sahabatku, mengolok-olok sahabatku, kata Nabi, faqad sabbani, maka sungguh dia telah mencaci maki aku, kata Nabi. Wa man sabbani faqad kafara, dan siapa orang yang berani mencaci maki aku, kata Nabi, maka sungguh dia telah kafir, keluar dari Islam. Naudzubillahi min. Kalaupun dia bersyahadat kembali dalam sholatnya, berbeda seperti orai keluar tina sarangna, keluar dari jadi dari, keluar dari jadi dari. Naudzubillah summa naudzubillahi min. Oleh karena itu melalui pengajian Maulid Nabi dan haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kuatkan akidah kita. Yuk para santri, para kiai, ajar masyarakat kita, ajar keluarga kita, saudara kita, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Lalu berbarengan dengan tauhid, ajarkan mereka tentang yaitu syariat Islam. Bagaimana tentang cara sholat yang benar, puasa Ramadan yang benar, zakat yang benar, haji yang benar. Tingkatkan pula sampai kepada ihsannya atau muraqabahnya, anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarab. Oleh karena itu melalui pengajian ini sekali lagi, siap tinggalkan ustadz liberal, siap lawan kiai-kiai liberal, siap ganyang pemahaman liberal, takbir, siap berakidahkan Ahlussunnah wal Jamaah, siap tetap dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, takbir. Minimal orang Banten ikut Syekh Nawawi, minimal orang Banten ikut kitab Syekh Nawawi yang jelas-jelas Ahlussunnah wal Jamaah. Sudah jelas, pasti, yakin itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekalipun di dalam bidang hadis ada beberapa hadis yang masuk maudhu, itu di dalam bidang hadis. Tapi dalam bidang akidah, lihat dari kitab Syarah Tijannya, lihat dari kitab Syarah Fathul Majidnya, itu jelas murni akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ikuti kitab-kitab ulama salafus saleh
termasuk ulama mutaakhirin Syekh Nawawi, insya Allah kita tetap dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Fal kafiru idza aslama ghafarallahu lahu ma qad salafa minal kufri fadlan anil ma'asi allati hiya dunahu kariba wa ghairihi wa sara naqiyan minad dunub. Seorang kafir, nah ini makna kafir juga sudah diselewengkan. Makna kafir yang sebenarnya adalah manda nabi ghairil Islam, orang yang bukan agama ini sudah diselewengkan dengan makna lugatan, diselewengkan. Bukan berarti kita setelah memberikan makna kafir lalu kita tempur dengan orang kafir, tidak bisa. Tidak semua kafir itu harabi, tidak semua kafir itu musuh. Banyak ada kafir yang dhimmi, yang tidak boleh diganggu, hidup damai dengan kita, bahkan wajib kita lindungi. Tetapi jangan diputar balikan tariknya. Kafir, tetap kafir adalah secara syar'i mandana bi ghairil Islam, orang yang di luar agama Islam. Jangan dimanaan lugatan macam-macam dengan dalal ini itu lugawi. Kata alimatek lapad mankul urfi urpan lugawian. Bagi orang yang awam akan tertipu dengan kerincahan bahasamu, tapi bagi orang yang cerdas, apalagi sampai ngaji samsiah, yang tahu dengan lapad mankul urfi urpan istilahian, lapad mankul urfi urpan lugawian, ucapanmu itu jelas nyata, sesat dan menyesatkan. Saudaraku kaum muslimin, kafir saja ketika dia Islam mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul, ghafarallahu lahu ma qad salafa minal kufri. Semua dosa-dosa kekafirannya, semua dosa-dosa kesyirikannya langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa yang paling besar, dosa super besar, menyekutukan Allah, kafir kepada Allah ketika dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dosa besar itu hapus dengan sendirinya. Fadlan anil ma'asi, apalagi maksiat-maksiat yang di bawah kafir seperti riba, minuman keras, perzinahan, berdusta. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, masuk Islam, dosa-dosa riba dia, bermaksiat dia, berzina dia, bersih bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Alhamdulillah. Dari mana dasar ulama ahli sunnah wal jamaah menyatakan ini? Berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu an Amr bin al-As, dari sahabat Nabi yang bernama Umar bin As. Jadi asnya itu As bin Wa'il, kafir, mati dalam kafir. Tapi Amrunya, Masjid Amr bin As yang pendiri masjid pertama di negeri Mesir, itu sahabat Nabi yang soleh luar biasa. Umar bin As, dia bercerita, lama ja'alallahu al-islam fi qalbi ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu ubsut yaminak fala ubayyaka fabasatu yaminah qala faqabattu yadi qala malaka ya amru qala qultu aradtu an ashtarita qala tashtaritu bimada qultu ayyughfara li qala ama alimta anna al-islam yahdimu makana qablah. Umar bin As yang awalnya kafir seperti bapaknya As, namun ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya kebenaran Islam di hatinya, cahaya agama Islam yang dibawa oleh Nabi, dia mulai menyadari kebenaran Islam, lalu dia datang kepada Nabi. Begitu datang kepada Nabi, kata Umar bin As, ubsut yaminik, wahai Muhammad, wahai Muhammad, coba babarkan tangan kanan, kau larek beat. Coba bukakan tangan kamu ya Muhammad, aku akan berbeat sumpah setia untuk masuk Islam. Lalu Nabi membukakan, melebarkan tangannya. Begitu Nabi melebarkan tangannya, faqabattu yadi, itu Umar bin As yang sudah begini akhirnya dijadikan seperti ini. Tidak jadi beat. Lalu Nabi bertanya, malaka ya Amr, kenapa kau Umar? Ada apa dengan kamu? Kata Umar, aradtu an ashtarita, aku siap berbeat tapi aku harus bersyarat dulu, aku berjanji dulu. Mau enggak?
Kata Nabi, tastaritu bimada, apa persyaratanmu kamu untuk masuk Islam? Syarat kamu, permintaan kamu untuk masuk Islam itu apa? Jawab Umar bin As, ayyughfaroli, aku tidak minta apa, hanya ingin diampuni dosa-dosa. Jadi aku mau masuk Islam, tapi aku syaratnya ingin diampuni dosa-dosaku masa lalu. Jawab Nabi, ama alimta annal Islam yahdimu ma kana qablah. Wahai Umar bin As, apa kau tidak tahu bahwa Islam itu menghancurkan semua dosa sebelum Islam? Artinya dosa-dosa kesyirikan, kekafiran, apalagi di bawahnya seperti minuman keras, perzinahan, riba dan lain sebagainya, dengan masuk Islam hancur semuanya. Alhamdulillah. Wa fi riwayatin, masih riwayat Imam Muslim, ama alimta ya amru annal islama yahdimu ma kana qablah. Apakah kau tidak tahu wahai Umar bin As bahwa Islam itu menghancurkan dosa-dosa sebelum Islam? Wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha, dan sesungguhnya hijrah dari Makkah ke Madinah atau dari luar Makkah ke Madinah bersama Nabi menghancurkan dosa-dosa yang ada sebelum hijrah. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablah, dan ibadah haji mabrur menghancurkan dosa-dosa yang telah ada sebelum haji mabrur. Maka dalam hadis yang lain, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, haji mabrur tidak ada pembalasan kecuali surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Nawawi di dalam Syarhul Mijhad, syarah Sahih Muslim bin Hajjaj, memberikan komentar penjelasan qauluhu yahdimu ma kana qablah ayusqituhu wa yamhu asarahu, bahwa dosa-dosa dia sebelum Islam ketika dia masuk Islam berguguran, berhancuran, tidak ada tapak sama sekali. Alhamdulillah. Tapi kalau sudah Islam, maka wajib merawat aturan-aturan Islam. Di antaranya aturan Islam, kita harus takut terjerumus ke dalam murtad, sebagaimana kita takut dan khawatirnya terjerumus yaitu ke dalam api. Ketika ada kiai ngomong jangan takut murtad, ini sudah jelas bertentangan dengan hadis Nabi. Saya bertanya, ikut Nabi ikut kiai? Ikut Nabi ikut buaya? Nabi menyatakan kita umat Islam harus khawatir. Bahkan kita selalu berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus. Atau kita Allahumma inna nas'aluka husnal. Ada orang yang mengajarkan jangan takut murtad. Ngawur tidak, sesat tidak, biarkan apa lawan, siap bekot, takbir, sallu ala nabi. Cuma untung dia bukan ada di Banten. Coba-coba kalau ada di provinsi Banten, insya Allah sudah ada kiai 10 yang datang ke rumahnya. Betul apa tidak?